Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widendasari dan di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai tentang routing. Baiklah, jangan berlama-lama, langsung saja kita mulai. Teknologi digital dapat terhubung melalui suatu jaringan di mana jaringan memungkinkan orang untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan berbagai cara. Untuk bisa berkomunikasi antar jaringan, dibutuhkan sebuah perangkat yang di dalamnya terdapat protokol routing. Dengan protokol routing, router melakukan routing yang nantinya akan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Nah, untuk lebih memahaminya, berikut penjelasan mengenai routing, jenis, fungsi, beserta cara kerjanya. Teman-teman tahu nggak apa itu routing? Mungkin secara sederhana teman-teman semua tahu bahwa routing itu adalah suatu proses pengiriman data dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Namun, ada pun yang menyatakan bahwasannya routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Routing juga dapat berarti proses memindahkan suatu paket data dari host pengirim ke host tujuan, di mana kedua host tersebut tidak berada dalam satu network yang sama. Tugas routing akan dilakukan di device jaringan yang disebut sebagai router, yakni perangkat yang digunakan sebagai penghubung paket data antara dua segmen jaringan atau lebih. Routing bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Informasi dalam routing memuat tujuan kemana sebuah paket data akan dikirimkan, serta informasi terkait jalur terbaik yang akan ditempuh. Informasi tersebut akan disimpan oleh router pada suatu sistem yakni tabel routing atau table routing. Ini adalah ilustrasi yang ditunjukkan oleh Colfred. Nah, pada gambar tersebut di atas dapat dilihat bahwa paket data berangkat dari komputer A ke komputer B melalui beberapa network. Router akan mencari jalur untuk routing yang paling cepat untukmu. Nah, jadi bisa dibilang pada gambar di atas itu paket data yang berangkat dari komputer A harus melewati beberapa network. Di situ ada network 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan router yang akan mencari jalur yang paling cepat untuk mencapai tujuannya ke komputer B. Secara sederhana, itulah proses routing. Nah, Geeks4Geeks menyampaikan bahwa ada 3 jenis routing, yaitu static routing, default routing, dan dynamic routing. Masing-masing dari tipe routing ini memiliki kelebihan dan kekurangannya yang berbeda-beda. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu ada static routing. Static routing adalah jenis routing yang rutenya ditambahkan secara manual ke routing table. Nah, kelebihan dari tipe routing ini yaitu keamanannya yang lebih tinggi. Pasalnya, hanya administrator saja yang bisa memberi akses pada network untuk proses routing. Selain itu, tidak diperlukan penggunaan bandwidth dari router ke router. Static routing tidak membutuhkan banyak sumber daya seperti memori atau CPU. Malah, Anda bisa menggunakan router yang lebih terjangkau untuk perutuhan status ini. Sayangnya, untuk jaringan yang lebih besar, tipe routing ini sulit digunakan karena prosesnya yang masih manual. Yang kedua, ada default routing. Default routing merupakan jenis routing yang menggunakan single router. Router yang digunakan akan mengirim semua paket ke single router. Rute ini dipilih pada proses routing saat tidak ada rute atau jalur lain yang tersedia untuk tujuan dari sebuah alamat IP. Jenis tipe routing yang satu ini juga biasa disebut dengan istilah gateway of last resort, karena sistem routingnya yang dipakai sebagai router rintisan untuk menjangkau semua jaringan lain agar semua paket data tersampaikan ke jaringan tertentu. Kelebihan dari tipe routing ini, dari default routing ini, dapat digunakan ketika belum ada rute yang ditentukan sebelumnya dalam table routing. Nah, yang ketiga ada dynamic routing. Dynamic routing adalah proses yang otomatis. Rute ini ditentukan langsung berdasarkan situasi dan kondisi jalur di routing table. Keuntungan dari tipe routing ini tentunya yaitu kemudahan konfigurasinya karena otomatis. Selain itu, pemilihan jalur atau rute juga lebih efektif. Hanya saja, bandwidth yang lebih besar dibutuhkan dan keamanannya lebih rendah dibanding static routing. Kalau untuk tujuan utama dari perutuhan dinamis ini adalah untuk menemukan jaringan jarak jauh dan memelihara informasi perutuhan yang terkini.
Selain itu, perutean dinamis juga secara otomatis akan memilih jalur terbaik untuk sampai ke jaringan tujuan. Sekaligus dapat memilih jalur baru apabila jalur yang dipilih tidak tersedia. Berikut beberapa fungsi dari routing. Yang pertama, ada transmisi data yang efisien. Routing memastikan bahwa paket data dikirimkan melalui jalur yang paling ideal dari sumber ke tujuan. Dengan memilih rute yang tepat, routing dapat meminimalkan kemacetan jaringan dan memaksimalkan bandwidth yang tersedia sehingga menghasilkan transmisi data yang lebih cepat. Untuk yang kedua, ada konektivitas antar jaringan. Routing memfasilitas koneksi antar jaringan yang berbeda. Misalnya, menghubungkan local area network atau LAN ke wide area network atau WAN, atau menghubungkan jaringan pribadi ke internet. Dengan demikian, routing dapat mendukung komunikasi tanpa batas antara perangkat dan jaringan. Nah, untuk yang ketiga ada load balancing. Routing dapat mendistribusikan trafik jaringan di beberapa jalur sehingga menyimbangkan beban pada link yang berbeda dan mencegah kemacetan. Dengan mendistribusikan paket data secara optimal, routing juga dapat memastikan bahwa tidak ada jalur yang mengalami overload atau kelebihan beban. Sebelum memahami alur kerja dari routing, Anda perlu memahami mengenai beberapa fungsi aspek dalam routing dan protokol routing. Beberapa fungsi tertentu setiap aspek pada routing adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses ini, tabel routing berfungsi sebagai pencatat jalur yang akan dan harus diambil paket untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, router berfungsi sebagai perangkat keras yang dibutuhkan dalam proses routing. Dalam proses ini berfungsi untuk perangkat aktif yang akan menerima paket internet, membaca header paket, memeriksa alamat tujuan dari paket, memilih dan menentukan jalur yang akan dilewati paket untuk ketujuan. Yang ketiga, ada TCP/IP. TCP/IP ini berfungsi sebagai alamat pengiriman paket data dalam jaringan yang akan membantu paket data menuju ke alamat utama yang dituju atau host. Kemudian, ada pula routing protokol atau protokol perutean. Protokol perutean ini memilih rute dalam jaringan untuk menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket. Setiap router akan berkomunikasi dengan satu sama lain untuk saling mengumpulkan informasi mengenai jalur yang kemungkinan berbeda ke jaringan tertentu dan akan disimpan ke tabel routing. Berikut adalah cara kerja routing. Yang pertama, routing terjadi di lapisan jaringan TCP/IP. Pada proses awal routing, di jaringan TCP/IP terjadi pembagian alamat pada setiap user komputer. Data-data yang akan dikirim dari perangkat akan dibuat dalam bentuk datagram. Nah, datagram ini adalah paket data yang sering dikenal dengan IP atau Internet Protocol. Yang kedua, ada pemeriksaan alamat paket oleh IP. Datagram yang sudah disiapkan telah memiliki alamat tujuannya masing-masing. Setelah itu, IP akan memeriksa alamat-alamat pada paket data tersebut untuk disampaikan kepada perangkat tujuan. Ada dua kemungkinan yang akan dilakukan. Yang pertama, apabila alamat tujuan dari datagram berada di jaringan yang sama atau perangkat asal, maka datagram akan langsung disampaikan ke perangkat tujuan. Yang kedua, namun berbeda lagi bila alamat tujuan dari datagram tidak berada di jaringan yang sama, maka datagram akan diteruskan ke router lain yang dianggap lebih tepat. Jika teman-teman masih tidak paham dengan cara kerja dari routing, ada pun cara mudah untuk memahami cara kerja routing. Agar lebih mudah memahaminya, bisa diumpamakan bahwa routing tabel ini seperti jalur kereta dengan stasiun-stasiun di dalamnya. Penumpang adalah paket data yang harus naik kereta ke stasiun-stasiun tertentu untuk sampai ke tujuan akhir. Ketika sebuah router mendapatkan paket, perangkat ini langsung mengecek kemana tujuan akhirnya. Lalu, router mulai menentukan jalan yang harus ditempuh untuk koneksi yang terbaik. Sampai di sini saja penjelasan mengenai routing dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila penjelasan saya kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.